Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semuanya, warga MTA Kota Madiun, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melindungi panjenengan semua, walaupun sampai saat ini kita belum bisa bermuwajahah, bertatap muka, mengaji di majelis kita, tapi alhamdulillah kita sedikit memberikan tausiah singkat sebagai pengganti dari kajian rutin kita. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga di tengah kondisi yang belum menentu ini, di tengah musibah virus yang sedang mewabah, kita masih diberikan istiqomah dalam iman dan Islam, tetap beribadah walaupun dengan semaksimalnya, tetap bisa mengaji walaupun dengan semaksimalnya. Ini harus senantiasa kita syukuri agar Allah memberikan tambahan kenikmatan kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, sehingga walaupun adanya musibah ini bukan semakin membuat kita surut, justru akan menjadikan iman kita semakin bertambah, karena kita senantiasa mensyukuri keimanan kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu, saudara-saudariku, ikhwani fiddin rahimakumullah, di tengah musibah kemarin sudah kami sampaikan tentang ayat agar kita bersabar dan tetap istiqomah dalam beribadah, sebagaimana pada ayat yang telah lalu kami jelaskan. Di ayat yang lain, masih di surat Al-Baqarah ayat 45, yang insya Allah kita sering mendengarkan penjelasannya dari para asatidz kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Pada tausiah yang lalu sudah kami jelaskan tentang pengertian dari menjadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Yang dimaksud di sini, Allah memerintahkan kita agar kita senantiasa mohon pertolongan kepada Allah sebagai zat, satu-satunya zat yang maha penolong, sebagaimana pernyataan kita di setiap sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah wahai Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah wahai Allah kami mohon pertolongan. Maka di sini memohon pertolongan kepada Allah adalah dengan jalan, dengan metode, yakni sikap kita bersabar kepada Allah dan kepada segala apa yang diturunkan oleh Allah kepada kita, termasuk menghadapi musibah ini kita harus dengan sabar. Kemudian juga dengan sholat, artinya dengan ibadah kita, atau dengan ibadah itu sebagai sarana kita untuk bertakarub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga untuk zikrullah sebagai cara untuk kita senantiasa mengingat Allah. Dan dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram, sehingga orang yang tentram dia akan bersabar. Jadi intinya sabar dan sholat ini adalah satu kesatuan yang harus kita laksanakan dalam menghadapi segala musibah. Dalam ayat ini Allah menyatakan wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya yang demikian itu, yakni memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, ini lakabiratun, ini amat sangat berat.
sungguh-sungguh berat. Secara umum manusia bersikap sabar maupun menjalankan sholat, istiqomah dalam beribadah, apalagi di tengah-tengah musibah, ini amat-amat sangat berat. Ila alal khosiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk. Nah, siapakah orang-orang yang khusyuk itu? Di ayat 46-nya diterangkan oleh Allah, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang meyakini, orang-orang yang yakin dengan sepenuh keyakinan bahwasanya mereka akan menemui Tuhannya. Kenapa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua pasti akan bertemu kepada Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang telah diberikan oleh Allah dari nikmat-nikmat yang kita terima itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wa annahum ilaihi rajiun, dan bahwasanya orang-orang yang khusyuk itu selalu mempunyai keyakinan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Tuhannya. Jadi di sini intinya menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk itu orang yang punya keimanan yang sungguh-sungguh. Maka orang-orang yang punya keimanan yang sungguh-sungguh, imannya shodiq, imannya benar, dia akan khusyuk dalam menjalani kehidupannya, menjalankan ibadahnya juga khusyuk, seolah-olah betul-betul merasakan dirinya senantiasa diawasi oleh Allah. Demikian juga dalam menjalani kehidupan yang lain, dalam berakhlak dia akan berakhlakul karimah, berakhlak mulia. Dalam bicara dia akan mengedepankan kejujuran. Di dalam amalia hati dia akan senantiasa menjaga kebeningan hatinya, kejernihan hatinya. Hatinya jernih, tidak suudzon kepada Allah, tidak punya prasangka buruk kepada Allah. Tapi hatinya hati yang bersih, selalu ingat Allah, selalu mendekat kepada Allah, selalu sabar, tabah, tawakal terhadap keputusan Allah, dan senantiasa berikhtiar, karena ikhtiar itu juga bagian dari keimanan kita kepada Allah. Allah memberikan nikmat yang bermacam-macam, kita diberi tenaga, diberi waktu, diberi kekuatan, diberi rezeki. Itu hakikatnya kenikmatan yang diberikan oleh Allah agar kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dalam berikhtiar. Ikhtiar dalam menjalani kehidupan ini maupun mengumpulkan bekal untuk kehidupan nanti di akhirat. Itulah bahagianya bagi orang-orang yang beriman. Insya Allah kalau kita bisa menerima musibah ini sebagai suatu yang positif dari sikap kita ya, sehingga bisa menumbuhkan kesabaran kita, ketabahan kita, sehingga menambah keimanan kita, menambah kekhusyuan kita, sehingga menambah ketakwaan kita, menambah ibadah kita. Maka tiada yang jelek, tiada yang buruk dari apa yang telah ditimpakan oleh Allah bagi kita. Namun kita juga senantiasa berikhtiar dengan menjaga kesehatan, menjaga protokol yang telah diberikan pemerintah itu, dan sebaik-baiknya kita laksanakan agar kita terhindar dari wabah virus corona. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian, tausiah singkat yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, tetap sehat, tetap diberikan keistiqomahan dalam ngaji walaupun ala kadarnya di rumah bersama keluarga, juga tetap diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah. Syukur-syukur dengan adanya peristiwa ini justru mengingatkan kita agar kita semakin dekat kepada Allah,
Syukur-syukur demikian, dan mudah-mudahan musibah wabah ini segera berakhir. Mudah-mudahan nanti kita Ramadan tanpa corona. Amin amin Allahumma amin. Billahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.